Oke, gue sering banget ya buat perbandingan iPhone dikalahin dengan Android yang bukan mantan flagship ya, yang bukan mantan flagship. Dan gue selalu dan always sering banget ngebandingin hal tersebut. Sampai-sampai banyak dari penonton gue, bang, bandinginnya coba dong sama mantan flagship kalau lu lagi ngebahas iPhone. Oke, di video kali ini gue bakal coba ngebandingin secara head to head ya sebuah iPhone nih ya, yang lagi lu lihat nih, iPhone XR dengan mantan flagship Samsung Galaxy S9 Plus. Kenapa ini bang? Ya karena unit yang lagi gue pakai ya buat HP kedua gue saat ini. Dan by the way, ini harganya selisih 2 kali lipat lebih mahal dari si mantan flagship Samsung ini. Apakah worth it lo beli iPhone? Apakah still the best lo pilih mantan flagship dari Android? Nah, kita bakal coba bahas di video kali ini, cu. Nah, yang pertama gue pengen bahas soal desainnya dulu. Kalau desain ini balik lagi ya, selera ya. Lu ada yang mungkin suka desain-desain produk-produk Apple, tapi bagi sebagian orang di luaran sana bukan nggak suka, udah mulai jenuh karena Apple itu minim inovasi sekali ngomongin soal desain ya kan. Dan memang ada yang lebih suka pakai Android, suka desain Android lah, bebas pilih yang warnanya mau menor-menor, mau elegan kayak Samsung S9 ini. Intinya banyak lah. Kalau masalah desain gue balikin lagi ke selera kalian. Coba tulis di kolom komen kalau disuruh pilih, lu lebih suka desain dari sebuah Android atau iPhone. Ini gue in general ya, bicara secara sudut pandang luas, nggak terpaut satu model merek aja ya. Nah, sekarang kalau ngomongin desain, gue bisa bilang kalau buat kenyamanan, jauh lu mendingan pilih Android. Kenapa? Nah, kenapa bukan iPhone, Bang? Sekarang gini, lu di tim Android, lu bisa banyak bebas pilih. Mau yang karakter handphonenya itu digenggam dengan satu tangan ada ya, yang mantap-mantap flagship. Kenapa? Ada yang dimensi layarnya itu bentuknya memanjang kayak gini ya. Ada yang dimensi layarnya lebar. Nah, sedangkan si Apple itu dimensinya minim. Contoh aja, lu mulai dari iPhone 12, 13, 14 itu yang series non plusnya itu bentukannya sama kayak nothing different gitu, dimensinya tuh kayak lu genggam gitu sama gitu ya kan. Sedangkan Android lu bebas pilih mau yang panjang mau yang agak lebar, itu sesuaiin dengan karakter gimana lu pakai HP. Jadi kalau ngomongin desain, kalau buat kenyamanan gua di tim Android. Kalau buat material kira-kira mana yang paling berkelas? Jawabannya seri ya. Kenapa? Karena Apple meskipun ini sebuah 10R, dia tuh ngasih material yang premium menurut gue. Ini nggak ada terkesan kopong ya, nggak ada terkesan kopong di sebuah 10R ini. Ini baru 10R, apalagi lu beli yang varian kayak 12 Pro, 13 Pro itu lebih berasa mewah lagi, cu. Sedangkan di Android sama, ya lu kalau udah custom flagship Android itu serem-serem banget ya, mulai dari kualitas material bagian backdoornya, ya kan, kepadatan ini nggak ada kopong-kopong. Beda dengan Android harga 2 juta, 3 juta, itu masih ada celah kopong-kopong, cu. Ya, masih ada celah kopong-kopong, men. Kalau mantan flagship padat, enak dilihat. Jadi kalau lu ngomong karakter, materialnya, kualitasnya, menurut gue seri ya mantan flagship atau yang ada di Android maupun yang ada di iPhone. Sekarang gue bahas displaynya. Untuk displaynya ini balik lagi sesuai kebutuhan. Cuman kalau kita bahas spek layar, 10R ini sering banget gue banding-bandingkan dengan Android murah yang layarnya lebih jos ketimbang si iPhone ini. Ya meskipun bukan kasta flagship punya. Tapi memang benar kalau lu beli sebuah 10R, ya lu dikasih layar yang belum OLED, coy, ya kan? Dan lu udah pada tahu semua lah. Kekurangan dari yang layarnya belum OLED apa ya di sebuah iPhone? Yang jelas background hitamnya nggak pekat hitam ya kan. Terus lu kalau buat hemat-hemat daya nggak sehemat itu karena di background hitam backlightnya tetap nyala, otomatis efisiensi baterainya juga berbeda dengan layar OLED. Untuk pemakaian jelas ini karakternya pasti beda. Dan warnanya tidak senimbul warna OLED maupun AMOLED. Tapi tenang, ini produk Apple punya, dia view angle-nya tetap luas ya sudut pandangnya ya. Beda dengan Android murah yang layarnya belum AMOLED. Lalu kalau kita bandingkan dengan mantan flagship gimana rasanya nih sebuah 10R yang layarnya belum AMOLED? Jelas tetap beda ya. Layar AMOLED ya, ini warnanya bener-bener hidup sekali, itu berasa kayak keluar gitu, pop up banget warnanya. Sedangkan si iPhone dia masih ada kayak, ya kayak tampias-tampias dikit-dikit lah. Gue nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak. Cuman di Android ini nimbul sekali warnanya ya. Anjir tuh. Itulah kenapa alasan Apple sekarang layarnya udah OLED juga. Jadi kalau lu ngebandinginnya, kalau gue ketika ngebandinginnya layar AMOLED, OLED versus IPS, itu gue bukan ngebandingin brandnya, tapi gue ngebandingin teknologi layar ya. Cuman banyak penonton-penonton gue yang baper gitu. Kalau bandinginnya sama bukan flagship sih bang, itu kan iPhone. Padahal gue ngebandinginnya teknologi layarnya. Tapi
harus gue akuin, iPhone itu bukan sepele ya, bukan ecek-ecek ngebuat layar ya. Lu bisa lihat sendiri ini layarnya bagus bagus men, ya kan? Itulah yang sering gua bilang ke kalian, kalau lu beli Android ya layar IPS, lu bandingkan dengan iPhone layar IPS itu serem men. Apalagi kalau layarnya masih ori ya, masih ori bawaan Apple, itu udah beda cerita. Nah, kesimpulan gue, layar AMOLED yang ada di Samsung ya versus layar IPS yang ada di iPhone itu skornya beda tipis. Ya mungkin AMOLED ini bisa gue kasih skor 8, yang di iPhone ini 7,5. Beda tipis banget. Beda tipis banget men. Ya itulah yang bisa gue kasih gambaran ya. Cuman kalau ketika lu switch langsung ngebandingin dengan handphone yang lebih baru, contoh aja kayak Infinix Note 30 Pro yang layar udah 120 Hz, ini kelewat kemana-mana sebuah layar iPhone XR. Kita nggak lihat siapa brandnya, kita nggak lihat ya ini produk Apple atau mantan flagship. Yang gue bicarain teknologi layarnya, bukan masalah brandnya, oke? Kalau ngomongin kamera, nah gua lebih pro ke iPhone ya. Meskipun ini cuman iPhone XR, cuman ya lu bisa lihat lah menunya nih miskin parah men, miskin parah, di atasnya polosan ya kan. Even lu kalau ke menu video ya, lu ke menu video yang bisa lu setting secara langsung di menu kameranya itu ya ukuran resolusinya dan frame rate videonya ya. Ini 30 fps ya kan. Lu bisa set di 4K juga, tinggal klik yang di bagian tulisan HD-nya dan di sini kelihatan detiknya, di sini buat nyalain flashnya dan settingan-settingan di sininya beda tipis banget tuh. Ya ini kalau di swipe up cuman urusan flash-flashnya doang, cuy, ya kan? Cuman secara fungsi, secara hasil gue lebih megang XR. Jadi kalau ditanya memang harganya 2 kali lipat dari sebuah iPhone XR ini dengan si Samsung ini meskipun mantan flagship. Tapi kita lihat dari sudut umurnya ya. Ini memang gak head to head, tapi gue mencoba membandingkan dengan mantan flagship lah intinya. Tapi di sini lo bisa lihat bahwa hasil perekaman video dari XR meskipun handphone ini udah tuwir, udah tua, tapi tetap oke. Ini HP ini, XR ini, lu masih bisa pakai buat konten, cu. Misalnya lu konten kreator dan lu ngepres, ngepas-pasan, lu tinggal mainin cahayanya aja yang bagus. Hasil dari perekaman videonya masih bisa dipakai banget di tahun 2025. Memang kekurangan dari handphone ini tuh kameranya buat jepret ya maksud gue. Jadi ketika lu foto-foto mode malam yang nggak ada potretnya juga kalah sama Android ya. Memang cara ngatasinnya lu download apps pihak ketiga ya. Cuman kalau buat standar dari menu kameranya kurang, settingannya kurang ya kan. Ini untuk hasil video gue suka banget dari sebuah iPhone XR. Apalagi ketika pencahayaannya bagus, ini kameranya the best nih, masih the best. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bukan tidak mungkin dan tidak salah, ini sensor kameranya gede parah. Memang di atas ini handphone ada yang lebih baru, contoh aja kayak iPhone SE Gen 3, iPhone SE 2022. Cuman di atas kertas ini sensornya jauh lebih besar daripada iPhone SE. Jadi harga XR ini lebih murah daripada iPhone SE. Cuman kualitas videonya perekaman ya kameranya lebih ngeri daripada sebuah iPhone SE. Jarang orang tahu ya kan. Tapi karena gue ngebandinginnya langsung dan gue juga udah pernah bongkar langsung kameranya, gue bisa bacot di video ini. Spek-spek detail kalau lo penasaran sebuah iPhone XR sama mantan flagship ini, gue tulis kok di deskripsi. Jadi lo sekalian lihat deskripsinya aja, itu gue jelasin secara detail. Sekarang kita coba move ke kamera Samsung. Kira-kira bacotan apa yang bisa gue kasih ke kalian? Sekarang kalau kita bicara kamera yang ada di mantan flagship Android, dia memang untuk kamera langsung gue kasih tahu kekurangannya. Perekaman videonya tidak sehalus XR. Dan memang gradingan warnanya dari hasil mentah dari perekaman sebuah mantan flagship Android itu rata-rata ya warnanya itu terlalu nimbul, kadang terlalu kayak kartun, kadang warnanya itu terlalu hangat gitu. Memang karakter video yang agak-agak hangat-hangat gitu warnanya bagus ya. Cuman kalau terlampau-lampau ya terlalu over, ujung-ujungnya harus di grading ulang dan itu bikin gue makan waktu. Banyak dari video-video gue yang gue rekam pakai HP itu malas banget gue grading ulang dan langsung gue upload aja. Yang penting mainin cahayanya bagus ya, that's why untuk perekaman video Android ini harus agak sedikit rempong ke situnya. Tapi bukan berarti jelek ya kalau dibandingkan dengan HP-HP lain yang harganya lebih mahal daripada HP ini tapi bukan mantan flagship. Gue lebih megang ini sih, tetap lebih megang si Samsung Galaxy S9 Plus. Dan kalau ngomongin soal performa baterai, jujur gue lebih pilih tim Android ya. Gue lebih pilih tim Android ketimbang baterai iPhone. Jujur ya. Ini menurut gue secara personal ya. Terserah lu mau tim mana kalau masalah baterai. Tapi kalau buat urusan baterai gue lebih tim Android. Ada dua hal ya, bukan masalah baterai di Android lebih besar, bukan. Tapi ada dua poin. Yang pertama, baterai Android itu lebih besar, oke, udah pasti. Yang kedua, ini udah Type-C dan
support fast chargingnya lebih kuat dayanya dibandingkan si Android. Let's say aja kita ngomongin aja iPhone paling klimaks deh. Contoh yang udah Type C deh, ini iPhone 15 atau iPhone 16 deh, ini udah Type C kan, port chargernya ini masih Lightning. Yang Type C di iPhone aja itu maksimal wattnya aja masih di 40-an watt cuy, apalagi yang masih Lightning. Jadi sedangkan Android harga-harga murah aja lu udah bisa dapat di 60 watt. Kalau mantan flagship yang tahun-tahun sekian-sekian yang lebih baru, lu juga bisa pilih yang udah di atas 30 watt, yang udah 40 wattan. Itu lu udah banyak lah, pilihan-pilihan tuh udah tersebar. Cuman di iPhone ini terkotak-kotakan sekali spek buat ngecas ya. Jadi ada dua kalkulasinya, baterai Android lebih besar dan ngecasnya Android jauh lebih kencang ketimbang iPhone. Itu dua hal kompleks menurut gue untuk masalah perbaterai-baterean. Makanya udah klimaks lah. Kalau masalah baterai performa dan lu krusial banget masalah baterai, jangan pilih iPhone maksud gue. Bentar-bentar ngecas dan ngecasnya lama kalau misalnya lu makainya ekstrim. Dan Android ya ngecasnya agak lama dan sekali ngecas cepat banget. Itu dua poin yang krusial banget yang bikin pemakaian HP itu terganggu dan terhambat. Jadi kesimpulan gue di antara kedua handphone ini, gue nggak nganjurin lu beli yang mantan flagship dari Android atau lu di kubu iPhone, bebas lu balikin lagi ke pilihan lu. Dan intinya gini, di tahun 2025 penonton-penonton gue yakin udah lebih melek spek lah ketimbang gue sendiri. Yang notabene-nya nggak seluas itu make handphone Android di luaran sana. Gue lebih ke iPhone sih jujur. Tapi karena gue juga jual Android juga, gue juga jualan HP. Jadi ada beberapa Android yang gue bahas itu memang di ranah gue yang ada di katalog-katalog gue. Makanya gue bicara itu sesuai dengan unit yang gue pegang aja. Tapi secara kesimpulan ya, kalau disuruh pilih, kalau lu nanya ke gue, kalau gue bukan sebagai konten kreator, gue lebih milih mantan flagship Android ketimbang iPhone. Tapi karena gue memang udah terbiasa dan gue nggak mau ribet ya ngedit dan nggak perlu ya rempong-rempong lah. Menurut gue iPhone buat gue nggak perlu lama-lama ya. Gua ngedit di iPhone tak kenapa lebih cepet ya. Lebih enak lah. Kalau di ini agak sedikit effort. Itu aja sih kalau menurut opini gua. Tapi kalau untuk pemakaian daily gue lebih suka Android ketimbang pakai iPhone. Tapi gue balikin lagi ke kalian semua. Kalau disuruh pilih, lo mendingan di kubu Android atau di kubu iPhone? Coba tulis di kolom komentar. Peace.